Bitcoin atau apa? Sebentar, saya jelaskan satu-satu. Mata uang atau uang digital, kalau dimaksud dengan Bitcoin, ya, uang digital itu ada yang disimpan dalam chips, dalam kartu seperti e-money yang ada dalam, yang dikeluarkan oleh beberapa bank atau toko retail juga ada yang mengeluarkan sekarang, ya. Ini uang digital juga namanya. Ada uang digital itu adalah sekelompok komunitas, kemudian mereka mengatakan saya punya uang, anggap umpamanya $2 juta. Terhubung dengan uang ini berarti disimpan dalam server. Terhubung dengan komputer-komputer yang lain-lain, dia mengatakan siapa mau beli uang saya? Hah? Fisiknya ada atau tidak? Tidak ada. Kalau yang dalam chips tadi, dalam kartu plastik tadi, itu ada fisiknya karena diisikan dengan uang yang diserahkan. Ya atau tidak? Ya, berarti uangnya sudah dimasukkan ke dalam kartu ini. Ini ada fisik uangnya. Jelas? Kalau yang Bitcoin tadi tidak ada. Tidak ada fisiknya. Dan subhanallah, sekarang harganya dari awal satu Bitcoin berapa harganya? 15.000. Sekarang harganya sudah $130 US per Bitcoin. Jutaan harganya sekarang. Ya. Yang membuatnya sampai sekarang tidak tahu siapa yang membuatnya. Ada yang mengatakan Nakatomi Takashi orang Jepang, ada yang mengatakan orang Australia, pembuatnya pun nggak tahu. Tapi orang di internet, di dunia maya terlalu gampang dibodoh-bodohin. Ya. Yang uang, kita sebagai muslim yang mengerti apa hakikat uang. Uang dari masa ke masa, dari semenjak Allah menciptakan dunia ini dan sampai hari kiamat nanti, yang uang adalah emas. Iya atau tidak? Tak pernah turun nilainya. Karena uang itu ukuran standar untuk menilai harga barang dan jasa. Kalau dinilai dengan rupiah, untuk sebuah barang akan berubah dalam setahun harganya. Iya atau tidak? Berarti ukuran rupiahnya mengecil atau membesar. Ada ukuran standar seperti itu, mengembang dan mengkerut. Tidak, yang namanya ukuran standar tetap. Lihat ukuran standar pengukur barang dan jasa bila diukur kepada emas. Bukankah Rasulullah SAW diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, beliau memberi uang 1 dinar kepada Urwah bin Ja'ad al-Bariqi untuk beli seekor kambing. Dapat 1 kambing dengan harga 1 dinar. Sekarang setelah 1400 tahun lebih, 14 abad lamanya, dapat enggak dengan 4,25 gram emas 1 ekor kambing? Hah? Dapat. Berubah enggak nilai uang tadi? Emas tadi? Tidak. Kapanpun waktunya tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena emas yang menciptakannya Allah, sehingga Allah ma'adil, tidak mau menzalimi siapapun juga. Yang mengatur keberadaannya adalah Allah. Siapapun mau mencari emas dimanapun, tidak akan dia temukan ladang emas baru sebelum kebutuhan manusia akan barang dan jasa tinggi. Selagi manusia segini-gini aja tidak bertambah banyak mereka, tidak akan ditemukan ladang emas baru. Tetapi ketika jumlah manusia banyak seperti tanda-tanda hari kiamat nanti, akan ditemukan ladang emas yang baru dan banyak. Bukankah di hadis tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah, "San hasirul furat", sungai Efrat akan berkurang debit airnya. Apa yang muncul di waktu itu? Emas. Kenapa emas? Karena dia merupakan standar kebutuhan manusia akan barang dan jasa dan nilainya tetap.
Maka seorang muslim dan seorang manusia yang cerdas, dia tidak mau diambang-ambingkan. Maka sebuah kebodohan kalau seorang bapak naruh dolar di bawah bantal di dalam tanahnya, ini untuk anak cucu saya, atau naruh bitcoin di bawah situ, atau naruh imani di bawah situ, nanti anaknya gali-gali, ini bapak saya, kakek saya bodoh banget dulu ya. Ini sekarang sudah enggak laku lagi yang kayak begini. Sekarang lebih maju lagi mata uang. Tapi kalau emas semaju apapun mata uang, dia akan menjadi rujukan manusia. Bukankah setiap negara mencetak uang ada devisa emasnya? Ya atau tidak? Berarti mana yang uang emas atau uang kartal itu? Emas. Uang kartal hanya mewakili saja. Fatwa tentang Bitcoin yang saya ambil dari fatwa Islam, an-nuqud al-elektroniyah hiya nuqud adiyah. Jadi mata uang elektronik ini adalah mata uang yang sebenarnya sama, boleh, yang ada di dunia digital. Mata uang ini meskipun bentuknya tidak sama dengan mata uang yang lainnya, ya nggak sama ya, nggak kelihatan, nggak ada wujudnya, angka-angka tok, dan itu berubah setiap harinya. Meskipun tidak sama dengan mata uang lainnya, namun dilihat dari sisi nilai, ini kalau dilihat dari sisi nilainya, statusnya sama-sama untuk bisa menukarkan, sehingga uang elektronik ini dihukumi sebagai umlah, mata uang yang bisa disimpan di dompet Bitcoin tadi. Bisa enggak dianggap sebagai mata uang? Menurut fatwa ini maka bisa. Selanjutnya fatwa Syabakah Islamiyah, ini di Qatar. Mata uang elektronik adalah mata uang dalam bentuk digital, tidak seperti mata uang kertas atau mata uang yang berbahan logam tambang seperti yang umumnya beredar. Karena itu membeli mata uang digital dengan mata uang lain yang berbeda termasuk transaksi SORF itu jual beli uang, tukar menukar uang ya, tukar menukar uang yang berbeda, rupiah dengan real, rupiah dengan dolar, rupiah dengan yen, itu SORF. Ketika dia tunai, tidak ada penangguhan waktu, maka boleh, itu SORF. Dan fatwa Syabakah Islamiyah di Qatar memperbolehkan itu. Kemudian ada fatwa lagi, siapa yang memiliki mata uang digital itu dengan cara yang disyariatkan, artinya mubah, boleh, maka tidak masalah untuk dimanfaatkan untuk keperluan yang mubah. Untuk transaksi boleh. Saya coba untuk mereview sedikit bahwasanya ketika pemahaman kita untuk memahami Bitcoin itu adalah sebagai uang digital yang bisa hanya untuk dipertukarkan, untuk jual beli biasa, makan, bayarnya pakai Bitcoin, ketika itu diakui sebagai mata uang dan dipergunakan secara masif, maka hukumnya adalah ibahah, boleh. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal dari Bitcoin adalah ibahah. Hatta yadullu dalilu ala tahrimiha. Tahrimihanya itu, yang diharamkannya itu nanti dijelaskan insyaallah setelah ini ya. Artinya apa? Hukum dasarnya Bitcoin adalah boleh ketika hanya dipergunakan untuk transaksi yang short transaction, untuk bayar, untuk jual beli gitu ya. Itu hukum asalnya di dalam muamalah, maka diperbolehkan. Mengapa tidak diperbolehkan? Nanti dibahas, mudah-mudahan ada waktu insyaallah. Satu lagi, Abdullah bin Sulaiman Al-Mani, dia menyampaikan nuqud atau uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum. Ketika Bitcoin diterima secara umum, maka itu uang, maka itu bisa digunakan. Ketika Bitcoin digunakan dan disepakati secara umum, maka itu bisa digunakan. Tetapi ketika dalam konteks umum ada 50% masyarakat setuju, 50% masyarakat tidak setuju, atau bahkan 60% yang tidak setuju, maka itu tidak disepakati dan itu menjadi batal. Itu bukan mata uang. Berarti kalau konteksnya seperti itu, Bitcoin tidak bisa digunakan sebagai mata uang. Nah, dari penjelasan tentang hadis dan beberapa fatwa di atas yang tadi, hukum asalnya Bitcoin adalah boleh, ibahah. Ketika Bitcoin itu dianggap sebagai uang digital yang dipergunakan untuk transaksi short transaction, jangka pendek, langsung transaksi, untuk pertukaran, untuk beli apa, itu masih diperbolehkan. Itu
gitu ya. Apakah ada unsur yang dilarang? Ada. Ada sebuah fatwa yang menyampaikan bahwasanya tentang Bitcoin, sesuatu yang dijadikan harga thaman oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas, itulah nuqud. Uang, mata uang itu adalah sesuatu yang dicetak, dilegalkan dan diresmikan oleh pemerintah. Kalau tidak, maka itu bukan uang dan bukan mata uang. Ketika Bitcoin tidak direstui dan tidak diridhoi oleh Bank Indonesia sebagai pengatur moneternya, kalau di negara kita Bank Indonesia tidak merestui ada Bitcoin, maka kalau kita mengikuti wa ulil amri minkum gitu ya, Bitcoin tidak boleh diselenggarakan di negara kita. Tidak boleh. Selanjutnya, kita merujuk kepada pengertian dari Imam Ghazali. Al-Ghazali mengartikan bahwa uang itu sesuatu bisa dikatakan uang ketika dia dicetak dan diedarkan oleh pemerintah. Pertama, ketika dia dicetak dan diedarkan oleh pemerintah. Syarat pertama uang. Yang kedua, pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi di suatu wilayah. Jadi kalau tidak dinyatakan oleh pemerintah itu resmi di suatu wilayah oleh negara tertentu, maka menurut Imam Ghazali itu bukanlah uang. Tidak resmi itu uang, ilegal. Dan yang ketiga, pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar. Ketika pemerintah peruri mencetak atas instruksi dari Bank Indonesia, dari analisa moneternya, mencetak uang 200 triliun tahun ini gitu ya, mencetak uang 200 triliun di peruri, maka negara Indonesia ini, NKRI, harus mempunyai cadangan emas sebesar 200 triliun. Kalau tidak, maka itu bukan uang menurut Imam Ghazali. Selanjutnya, tidak adanya regulasi gitu ya, seperti tadi yang telah tersampaikan, Bitcoin tidak ada regulasi yang mengatur, tidak ada regulasi yang melegalkan, merestui dan meridhoi Bitcoin itu ada di Indonesia. Sampai sekarang belum ada. Berarti BI ya, Bank Indonesia belum ada. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan OJK itu memberikan sebuah maklumat yang luar biasa. Kalau ada satu saja bank gitu ya, atau lembaga jasa keuangan yang dia kok menggunakan transaksinya menggunakan Bitcoin, maka lembaga tersebut, penyedia jasa keuangan tersebut, bank tersebut akan dikenai sanksi. Berupa apa? Dicabut izinnya, dia kena sanksi, denda. Sudah dicabut, tidak boleh operasi, dia kena denda. Otoritas Jasa Keuangan. Artinya apa? Dari sisi moneter, dari sisi mikro, lembaga keuangan syariah, transaksi untuk keuangannya dilarang. Dan ini berarti menunjukkan bahwasanya pengawasan Bitcoin yang beredar di blockchain yang bisa kita lihat sebegitu luasnya itu, tidak ada pengawasan dari pemerintahan yang legal, baik antar negara itu sendiri yang menggunakan atau ada pusatnya. Si nama samaran tadi, kalau di Indonesia namanya mawar itu, bahkan dia lagi ngapain di sana kita nggak tahu. Apakah dia lagi menggunakan Bitcoin atau enggak, kita juga nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana ketentuan syariah tentang Bitcoin bisa dijelaskan dalam 2 poin berikut ini. Yang pertama adalah Bitcoin bukan uang dan bukan alat tukar, karena uang atau mata uang atau alat tukar memiliki 2 kriteria. Yang pertama adalah diterbitkan oleh otoritas sebagaimana yang dinyatakan dalam literatur kitab fikih. Yang kedua, diterima oleh sebagian besar masyarakat, yalqa qabulan aman. Dengan 2 parameter ini, Bitcoin tidak memenuhi kedua parameter ini. Tidak diterbitkan oleh otoritas, dan yang kedua hanya dilakukan oleh sebagian kecil pelaku Bitcoin. Yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh data dan riset yang dilakukan oleh otoritas di Indonesia, menyimpulkan bahwa Bitcoin itu syarat dengan spekulasi. Terjadi fluktuasi harga yang sangat tinggi. Dalam bahasa fikih ini namanya spekulasi atau gharar atau mukhatarah, dan itu tidak diperkenankan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW.
Naha Rasulullah SAW anil gharar, bahwa Rasulullah melarang setiap transaksi yang ada unsur gorornya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, al-khatar khatarani, khatar tijarah allati la budda minhu wa khatar al-maisir ala maniha anhu, bahwa ada dua risiko. Yang pertama risiko yang melekat dalam bisnis dan itu dibolehkan, dan yang kedua risiko yang telah berubah menjadi spekulasi dan itu diharamkan. Berdasarkan parameter yang pertama dan kedua, maka disimpulkan bahwa transaksi Bitcoin itu doror dan merugikan, oleh karena itu tidak diperkenankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.